Tapaki arah tujuanmu seolah-olah ringan dan mudah, bahkan sangat enteng diucapkan, tapi tidak semua orang bisa melakoninya. Banyak orang gagal, banyak orang gugur, banyak orang terpleset, banyak orang terpelanting, banyak orang yang terguling dan gagal bangkit, gagal move on, dan tidak menghasilkan apa-apa pada saat memastikan agar tapakannya di arah tujuannya membuahkan sesuatu hasil dan berhasil untuk bisa dibanggakan terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sore menjelang maghrib di hari ini, kita angkat tema tamu. Apa itu tamu? Tapaki arah tujuanmu. Loh, emang ada arah tujuan kita yang gagal kita tapaki? Banyak. Emang ada arah tujuan kita yang terkesan gagal kita lanjutkan untuk kita menapakinya, untuk kita melanjutkannya, untuk kita menjalaninya? Banyak. Emang ada di antara kita yang tapakannya terkesan lebih ringan dan lebih pelan daripada tapakan sebelumnya di arah tujuan kita? Banyak. Bahkan banyak tapakan-tapakan atau lintasan-lintasan yang akhirnya berhenti kita menapakinya pada saat arah tujuan kita sedang tidak jelas. Mau kemana kita? Mau ngapain kita? Untuk apa kita? Bersama siapa kita? Dari mana kita? Yuk kita ungkap dalam tema kita kali ini, tamu. Apa itu? Tapaki arah tujuanmu. Berapa banyak di antara kita arah tujuan bisnisnya nggak jelas? Berapa banyak di antara kita arah tujuan usahanya remang-remang? Berapa banyak di antara kita arah tujuan dagangnya kelabu, buram, abu-abu, OJP, orang jelas pisan. Kenapa gitu? Karena di tataran awal mereka tidak istiqomah, tidak konsisten, tidak patuh pada visi misi, dan tidak tahu orientasi bisnisnya. Satu, tapaki arah tujuanmu mempunyai fungsi, mempunyai arti, mempunyai satu makna di mana arah tujuan bisnis kita, arah tujuan dagang kita, arah tujuan retail kita, arah tujuan UMKM kita, kemitraan kita, itu harus jelas, itu harus tegas, harus pasti, dan harus bisa dipertanggungjawabkan bahwa arah tujuannya menghasilkan sesuatu usaha, menghasilkan sesuatu bisnis, menghasilkan suatu transaksi yang memang menjadi harapan, yang memang menjadi titik tumpu, yang memang menjadi tujuan dari sebuah usaha, bisnis, retail, dan apapun itu namanya. Yang kedua, arah tujuan kita gagal kita tapaki hanya karena kita lebih sering mendengar kanan kiri depan belakang yang mengganggu kita punya konsentrasi untuk menapakinya. Arah tujuan kita jadi bias, arah tujuan kita jadi terkontaminasi, arah tujuan kita jadi gagal dan seolah-olah hilang. Arah tujuannya kemana ya tadinya? Gara-gara apa? Pada saat kita menapakinya, pada saat kita menelusurinya, pada saat kita menjalaninya, pada saat kita melakoninya, terlalu banyak orang yang mengganggu dalam konsentrasi kita untuk senantiasa jejak istiqomah dan konsisten di tapakan-tapakan pada kesesuaian arah tujuan usaha kita. Itu berbahaya. Jadi fokus dan istiqomah dengan pendirian sendiri di mana arah tujuan itu harus betul-betul kita tapaki sampai ujungnya, sampai finishnya, sampai prestasinya terukir, sampai aksinya membuahkan hasil, sampai aksinya membuahkan sesuatu yang bisa dibanggakan untuk kita, kelompok, dan masyarakat. Yang ketiga, tapaki arah tujuanmu sering terganggu gara-gara kita menyepelekan. Ya, kalau cuma napakin gitu mah, kalau cuma bikin jejak gitu mah, kalau cuma bikin konsisten kayak gitu mah, semua jenis bisnis bisa saya lakoni. Padahal itu cuma isapan jempol. Padahal itu cuma lip service, cuma sebatas rangkaian kata-kata. Pada saat kita benar-benar dituntut untuk melakukannya, terkadang banyak di antara kita gugur berjatuhan di tengah jalan. Gara-gara kita tidak siap menapakinya, gara-gara kita tidak tahu cara menapakinya, gara-gara kita tidak kuat dengan tapak yang sudah kita siapkan untuk menapaki arah tujuan itu. Yang keempat, tapaki arah tujuanmu, tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak semua orang bisa menjalaninya. Semua orang memenuhi kriteria menapaki atau tidak, itu tergantung pada saat dia menjalankannya.
merealisasikannya. Semua orang gagal atau tidak di tapakan dan etape selanjutnya kembali kepada keberadaan orang itu sendiri. Pelaku retail, pelaku usaha, pelaku bisnis, pelaku UMKM, pemegang franchise, pemegang kemitraan perlu punya tapakan-tapakan yang pasti, perlu punya tapakan-tapakan yang kuat, perlu punya tapakan-tapakan yang konsisten agar arah tujuannya tidak belok, agar arah tujuannya tidak tergelincir, agar arah tujuannya tetap maju melaju ke depan hingga garis finish, hingga bisa dipastikan semua usaha kita, semua bisnis kita, semua retail kita, semua UMKM franchise dan kemitraan kita punya arah yang jelas, punya arah yang mengkilat, punya arah yang terang benderang, punya arah yang cerah, punya arah yang menghasilkan sesuatu yang prestasi, sesuatu yang berbau nilai tinggi, sesuatu yang beraroma penuh arti, sesuatu yang terkesan memang tidak diada-adakan keberhasilan dari sebuah prestasi, dari ukiran-ukiran penapakan kita dari sebuah arah tujuan. Yang berikutnya, tapaki arah tujuanmu tidak boleh dikesampingkan pada saat memang kita belum pernah punya sesuatu yang bisa menghasilkan, belum pernah punya sesuatu yang bisa dibanggakan, belum pernah punya sesuatu yang bisa kita harapkan. Jadi tapaki arah tujuanmu menjadi penekanan, di mana semua pelaku usaha, pebisnis, UMKM, retailer, pedagang apapun juga, bisnis apapun juga, tetap harus konsisten istiqomah menapaki arah tujuannya. Bukan arah tujuan kompetitor, bukan arah tujuan orang lain, bukan arah tujuan tetangga, bukan arah tujuan orang-orang di sekitar kita yang merasa bisa mengganggu kita punya fokus terhadap arah tujuan kita. Bukan juga mereka-mereka yang mengganggu konsentrasi dan keteguhan kita untuk menapaki arah tujuan kita. Tapaki arah tujuanmu seolah-olah ringan dan mudah, bahkan sangat enteng diucapkan, tapi tidak semua orang bisa melakoninya. Banyak orang gagal, banyak orang gugur, banyak orang terpleset, banyak orang terpelanting, banyak orang yang terguling dan gagal bangkit, gagal move on, dan tidak menghasilkan apa-apa pada saat memastikan agar tapakannya di arah tujuannya membuahkan sesuatu hasil dan berhasil untuk bisa dibanggakan terhadap sesama. Terakhir, kesimpulan dari semua itu mestinya banyak. Kalau seandainya cuma satu, berarti kita tidak nyimak. Maka putuskan ada 1 sampai 2 atau 3 kesimpulan yang bisa Anda tampilkan di kolom komentar kami. Jangan lupa, kalau memang ada ide atau tema-tema yang perlu menjadi atensi bagi kami untuk kami siarkan dan kami tayangkan, insya Allah segera kami tayangkan. Tapi jangan lupa pesan atensinya ditulis di kolom komentar. Kritisi kami, tulis pertanyaan, diskusi, dan komentar di kolom komentar kami. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan kalau memang itu layak. Kalau tidak layak, dibuang, dimusnah, dan jangan tercecer agar tidak diambil oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Dan yang terakhir, yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.